Yuk kembali lagi di channel Titi Bali Movie bareng gue, Jackie. Di sini, gue akan membahas film yang berjudul Who Am I? No System Is Safe. Buat kalian penggemar dengan perang teknologi atau hacker, film ini menjadi tontonan wajib yang harus ditonton. Dan film ini merupakan salah satu film bertema hacker terbaik yang dirilis pada tahun 2014. Film ini berasal dari Jerman yang diangkat dari kisah nyata. Oke, gak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Film ini dimulai dengan pria bernama Benjamin yang berada di sebuah ruangan interogasi milik Europol. Dia adalah hacker yang menggunakan identitas sebagai Who Am I, yang mengetahui tentang kelompok hacker bernama Friends dan juga Rusia Cyber. Di sini, Benjamin memulai cerita dari masa kecilnya. Waktu kecil, dia ingin menjadi seorang superhero dan setiap superhero memiliki kenangan yang tidak bagus terhadap orang tua mereka. Benjamin pun merasa sudah memenuhi syarat untuk menjadi superhero itu. Ayah Benjamin pergi meninggalkan Prancis ketika dia masih kecil, sedangkan ibunya meninggal karena bunuh diri dan kini dia tinggal bersama dengan neneknya. Benjamin mengatakan peretasan mirip seperti sebuah sulap dan dia mulai meretas sebuah sistem keamanan pada usia 14 tahun. Ia pun sering berkumpul bersama para hacker yang ada di Dark Knight. Hanya ada seorang yang dianggap sebagai hero di dalam forum itu. Seseorang itu adalah Mr. X. Dia adalah hacker panutan bagi hacker yang lainnya. Mr. X mempunyai 3 aturan. Yang pertama, tidak ada sistem yang aman. Kedua, incarlah sesuatu yang mustahil. Dan yang ketiga, bersenang-senanglah di dunia maya dan di dunia nyata. Benjamin mulai menjelaskan kenapa dia berada di ruangan interogasi. Semua itu berawal dari wanita bernama Mary. Di saat itu, Benjamin bekerja sebagai kurir di Pizza Hut. Ketika Benjamin mengantarkan pizza, dia bertemu dengan Mary. Mary ini adalah wanita yang dia sukai. Ketika Benjamin bertemu Mary, Mary mengatakan pada Benjamin bahwa dia akan memberikan 100 euro kepadanya kalau bisa membawakan bocoran soal ujian. Lalu, Benjamin yang sudah pulang ke rumahnya berpikir dan menghayal. Seandainya dia dapat membantu Mary, maka dia akan bisa berpacaran, menikah, dan memiliki anak bersama Mary. Benjamin pun memulai aksinya. Dia pergi ke sebuah server di kampus dan mengambil soal dari server tersebut. Tapi aksinya tidak berjalan dengan mulus. Dia ketahuan oleh seorang security yang sedang berjaga di sana. Dan Benjamin pun dijatuhi hukuman sebanyak 50 jam melakukan pelayanan masyarakat. Lalu, kemudian dia bertemu dengan pria bernama Max. Max pun bertanya, mengapa dia bisa dijatuhi hukuman? Ia pun menjawabnya bahwa dia ketahuan meretas server yang ada di kampus. Kebetulan, Max sangat tertarik dengan dunia hacker. Max pun mengundang Benjamin ke sebuah pesta. Di malam harinya, Benjamin pun pergi ke pesta itu dan bertemu dengan Max di sana. Max memperkenalkan temannya, yaitu Stephen dan Paul. Stephen ini sangat ahli dalam hal software, sedangkan Paul sangat mahir dalam hal hardware. Di sini, Benjamin harus membuktikan kemampuannya kepada mereka bertiga. Dengan sebuah laptop yang berada di atas meja, Benjamin mulai meretas aliran listrik yang ada di komplek itu. Dan tidak lama kemudian, polisi datang. Ternyata rumah yang dijadikan untuk berpesta bukanlah rumah Max, melainkan milik orang lain. Ketika hendak kabur, Benjamin bertemu dengan Mary dalam pesta. Mereka kabur keluar rumah dan dikejar oleh polisi. Ternyata Mary mengikuti Benjamin lari keluar rumah dan mereka semua lari berpencar. Benjamin yang telah sampai di rumah mendapati neneknya tidak ada di sana. Dia mencari sepanjang jalan dan menemukan neneknya sedang berjalan di separator. Keesokan harinya, Benjamin membawa neneknya pergi ke rumah sakit. Ternyata riwayat penyakit Alzheimer neneknya semakin parah. Akhirnya dia dirawat di rumah sakit. Ketika perjalanan pulang, dalam kereta, Ben bertemu dengan Max. Dia mengajak Benjamin untuk melakukan peretasan. Di sana, Paul dan Stephen sudah menunggu. Mereka berempat lalu pergi ke sebuah gedung pertemuan.
Max menyuruh Ben untuk meretas komputer, yang dimana komputer ini nantinya digunakan untuk presentasi. Dengan aksinya, mereka pun mengganti video presentasi di komputer tersebut menjadi video lucu, dan itu adalah aksi pertama Ben dan kawan-kawan barunya. Setelah itu, mereka yang telah pulang ke rumah kemudian membentuk grup hacker yang mereka namai dengan nama Clay. Mereka dengan grup bernama Clay ini kembali melakukan aksinya, mulai dari kecil di dunia keuangan dan juga meretas sebuah gedung farmasi. Dan karena aksinya mereka menjadi populer. Max menantikan apresiasi dari Mr. X, yaitu hacker panutan mereka. Namun, di sini aksi mereka sama sekali tidak dianggap oleh Mr. X. Untuk menghapus kekecewaan itu, Max mengadakan sebuah pesta kecil di rumahnya. Lalu, Benjamin pergi untuk menemui Mary. Di sini, dia bertemu Mary untuk menghadapi tantangan terbesarnya. Mary yang berada di sebuah pesta pergi keluar menemui Benjamin. Di dalam mobil ini terjadi sedikit percakapan dan tiba-tiba Benjamin berusaha untuk mencium Mary di dalam mobil ini. Tapi dari aksinya tersebut sepertinya tidak disukai oleh Mary. Keesokan harinya, mereka mendapatkan sebuah surat dari Mr. X yang berisi sebuah dokumen cybercrime Europol. Clay dianggap hanya kelompok peretas yang tidak membahayakan dan bukan pemain yang besar. Mr. X mengirimkan itu untuk menegaskan di forum kalau Clay tidak lebih dari bayi yang cengeng. Karena hal itu, Max yang marah ingin melakukan sesuatu yang lebih besar lagi. Mereka akan meretas dinas rahasia di Jerman. Aksinya dimulai dengan mencari sebuah surat yang ada di tempat sampah yang akan digunakan untuk melakukan tipuan. Di sana, Max menemukan sebuah undangan. Undangan tersebut digunakan untuk menjebak salah satu karyawan yang menyukai seekor kucing. Karyawan tersebut lalu dikirim gambar kucing yang jika diklik terdapat sebuah link yang nantinya akan mengarah ke sebuah situs jebakan, di mana nantinya Max bisa masuk ke dalam komputer milik karyawan tersebut. Tapi di sini mereka belum mendapatkan akses langsung ke server. Aksi mereka pun dilanjutkan dengan cara offline, yaitu mendatangi kantor dan mengakses langsung ke server mereka. Di sini, aksi mereka berjalan dengan sangat mulus tanpa kendala. Malam harinya, mereka pergi ke tempat klub. Ternyata, Mary juga ada di sana. Ketika Benjamin mulai memberanikan diri untuk kembali mendekati Mary, dia justru melihat Max yang sedang ciuman dengan Mary. Benjamin yang kesal, lalu pulang ke rumah dan mengirimkan data yang diambil dari server dinas rahasia Jerman kepada Mr. X. Keesokan harinya, Max, Stephen, dan Paul datang ke tempat Benjamin. Dan terjadilah pertengkaran kecil di antara mereka. Dalam masalah itu, mereka lalu diperlihatkan sebuah berita tentang kematian hacker yang diduga bernama Krypton, yang merupakan hacker yang dibiayai oleh dinas rahasia Jerman untuk memata-matai para hacker yang ada di Dark Knight. Ternyata Mr. X menjual data tersebut kepada Russian Cyber. Kejadian tersebut disalahkan kepada kelompok Benjamin dan kawan-kawan. Mr. X sendiri tanpa diduga merupakan anggota dari kelompok hacker ternama Friends. Lalu terjadi perdebatan Benjamin dan kawan-kawan. Stephen yang ingin kabur karena ketakutan lalu dicegah oleh Benjamin. Benjamin memiliki rencana untuk mencari Mr. X dengan menjadikan dirinya sebagai umpan. Lalu mereka menghubungi Mr. X dengan menggunakan komputer yang ada di perpustakaan umum. Sementara itu, Europol yang mengetahui seorang yang sedang menghubungi Mr. X di Berlin, lalu mengirimkan pasukan polisi untuk mendatangi lokasi Benjamin dan kawan-kawan. Di sini, Benjamin mendapatkan sesuatu dari Mr. X. Tidak lama, polisi pun datang dan mereka berpencar. Mereka berhasil kabur dari para polisi dan Europol yang mengejar mereka. Di sisi lain, Europol yang bernama Henna tengah terancam posisinya.
Dia mendapatkan tugas untuk menangkap para hacker yang tergabung dalam grup hacker bernama Friends dan Russian Cyber. Kembali ke Benjamin di ruang interogasi. Dia menceritakan kepada Hannah bahwa dia akan membantu mencari Mr. X. Sebagai gantinya, Benjamin meminta program perlindungan saksi dan dihilangkan dari daftar di DPO. Benjamin mengatakan bahwa sebenarnya Mr. X berniat masuk ke dalam server Europol sehingga dia bisa memanipulasi penyelidikan dan hal yang lainnya. Lanjut, di sini aksi Clay dimulai dengan membakar markas mereka, yang kemudian pergi ke Den Haag untuk masuk ke kantor Europol. Mereka mencari cara untuk masuk ke Europol. Ketika mencoba lewat jalur pembuangan, tiba-tiba karena Benjamin merasa bersalah karena sebelumnya telah memberikan data ke Mr. X, dia pun harus membereskan semua itu demi teman-temannya. Tepat di malam hari ketika yang lainnya tengah tertidur, Benjamin pergi kantor Europol dengan menggunakan kartu kunjungan yang dia temukan. Benjamin berpura-pura menjadi pengunjung yang kehilangan dompet di kantin. Dia meminta kepada security untuk mengantarkannya ke kantin, tempat di mana dompetnya hilang. Lalu, dia menempatkan sebuah alat buatan dari Paul. Sebuah alat yang ketika seseorang mengakses jaringan itu, maka jaringan tiruan tersebut membuat Benjamin bisa masuk ke dalam server mereka dan menanamkan virus Trojan yang diberikan ke Mr. X. Keesokan harinya, di sebuah kafe, Benjamin mengakses Dark Knight melalui kode yang diberikan oleh Mr. X. Di sana, dia akan menyerahkan program yang dapat mengakses Europol, yang di dalamnya sudah tertanam Trojan milik Benjamin. Dan ketika Mr. X mengakses program tersebut, maka identitas akan ketahuan. Ketika Ben hendak memberikan program tersebut, ternyata Mr. X mengetahui trik Benjamin yang memasukkan Trojan ke dalam program tersebut. Mr. X mengatakan seharusnya Ben tidak menggunakan kode itu untuk masuk ke Dark Knight, yang sebenarnya kode itu adalah transmitternya. Karena hal itu, wajah dan lokasi Benjamin pun jadi ketahuan. Dia lalu dikejar-kejar oleh dua orang berjas hitam. Terjadilah kejar-kejaran di antara mereka sampai di jalur kereta bawah tanah. Di sini, Mr. X berhasil mengalahkan Ben. Ketika Benjamin kembali ke kamar hotelnya, dia mendapati semua temannya yang telah tewas dibunuh, dan Benjamin pun menunjukkan 3 selongsong peluru bekas tragedi tersebut kepada Hannah. Di ruang interogasi, Benjamin hanya ingin dirinya kembali tak terlihat. Hannah pun menyuruh temannya untuk segera datang ke tempat ruangan interogasi. Hannah menanyakan kepada Benjamin kalau Benjamin ingin program perlindungan saksi, apa yang akan dia lakukan untuk menjebak Mr. X dan menangkap kelompok yang bernama Friends. Benjamin berencana akan menggunakan trik sulap untuk menyerang titik lemah dari Mr. X, yaitu harga dirinya. Ben pun melakukan tipuan seperti yang pernah dilakukan Mr. X kepadanya. Namun, di sini Benjamin melakukannya dengan metode yang sangat brilian. Akhirnya, identitas Mr. X pun terbongkar dan dia ditangkap di sebuah kafe. Ternyata, nama asli dari Mr. X adalah Sandano yang baru berusia 19 tahun dan dia berasal dari New York. Karena ia berhasil menguak identitas Mr. X, kemudian Hannah mengatakan dalam beberapa jam Ben akan mendapatkan identitas baru dan dia akan menjadi orang yang bebas kembali. Namun, di sini Hannah mengingat perkataan dari temannya tentang kejanggalan cerita yang dari diungkapkan Benjamin. Ketika diinterogasi karena curiga dari cerita yang diungkapkan Benjamin sebelumnya, Hannah pun pergi ke rumah Benjamin. Di sana, dia menemukan obat Ritalin. Lalu, dia pergi menemui Mary yang sedang nongkrong bersama teman-temannya. Hannah menanyakan kepada Mary apakah dia kenal dengan Benjamin. Mary menjawab bahwa dia pernah satu kelas dan tidak pernah bertemu lagi dengan Benjamin. Hannah menjelaskan kepada Mary bahwa Benjamin pernah mengatakan kalau dia sering bertemu dengan Mary beberapa bulan terakhir ini. Karena semakin curiga ada yang tidak beres, Hannah pun pergi ke tempat dokter yang dulu pernah merawat ibunya Benjamin. Dokter mengatakan bahwa ibu Benjamin memiliki kepribadian ganda, lebih tepatnya 4 kepribadian, yang dimana mereka semua merupakan cerminan dari dirinya. Hidupnya tergantung kepada obat-obatan. Hingga suatu hari ibunya tidak dapat menahan lagi dan melakukan bunuh diri. Dan
Sepertinya penyakit itu diturunkan kepada anaknya, yaitu Benyamin. Dan ternyata obat Ritalin dapat memicu munculnya kepribadian ganda tersebut. Hannah pun kembali ke kantor Europol, dan hasil forensik dari 3 selongsong yang dibawa Benyamin merupakan kalau selongsong tersebut berasal dari Perang Dunia Kedua. Hannah lalu menemui Benyamin untuk menanyakan dari mana Benyamin mendapatkan luka di tangannya, yang seharusnya dalam cerita tersebut Max lah yang harusnya terluka, dan di dalam hotel sendiri tidak ditemukan mayat di sana. Hannah pun menyimpulkan bahwa semua ini adalah imajinasinya. Benyamin, Clay, yang seharusnya memiliki 4 anggota, ternyata Benyaminlah seorang diri. Hannah pun menyimpulkan bahwa Benyamin mirip seperti ibunya, yaitu memiliki kepribadian ganda. Karena hal itu, program perlindungan saksi pun dibatalkan untuk Benyamin. Benyamin memohon untuk tetap mendapatkan perlindungan itu, karena jika tidak kelompok hacker Friends akan tetap membunuhnya. Hannah pun yang merasa bersalah menyuruh Benyamin untuk meretas program perlindungan saksi. Setelah berhasil dan Benyamin mendapatkan program perlindungan itu, Hannah lalu melepaskan Benyamin di bawah jembatan. Tapi sebelumnya Hannah meminta Benyamin untuk membongkar trik sulap yang dilakukan kepadanya. Ketika Benyamin sudah pergi, Hannah menyadari sesuatu, dan ketika menyadari bahwa dia telah dipermainkan oleh Ben, dia pun kembali mencari Ben. Namun ternyata Benyamin sudah kabur. Kemudian kita diperlihatkan sosok seseorang, yaitu Benyamin yang berada di atas sebuah kapal. Ternyata semua itu adalah trik dari Benyamin. Itulah trik sulap dari Benyamin. Di sini, film pun berakhir.